Jadi materi pertama yang kita bahas di bab ini adalah processing integrity. Definisi dari processing integrity yaitu integritas pemrosesan itu memastikan sistem menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan valid. Ini merupakan bagian dari pengendalian internal dari sistem informasi. Selanjutnya ada input controls. Input controls ini mencegah garbage in, garbage out, dan memastikan hanya data valid dan sah yang masuk, meliputi otorisasi, validasi data, dan pengamanan input. Di input controls yang pertama itu ada desain formulir. Dokumen sumber dan formulir lainnya harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan dan kelalaian. Kontrol desain formulir yang sangat penting melibatkan penomoran berurutan pada dokumen sumber dan penggunaan dokumen bolak-balik. Yang kedua ada pembatalan dan penyimpanan dokumen sumber. Dokumen sumber yang telah dimasukkan ke dalam sistem harus dibatalkan agar tidak dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem secara tidak sengaja atau curang. Dokumen kertas harus dirusak, misalnya dengan memberi cap terbayar. Dokumen elektronik dapat dibatalkan dengan cara yang sama dengan mengatur kolom penanda untuk menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diproses. Jadi yang ketiga ada control entry data. Dokumen sumber harus dipindai untuk memastikan kewajaran dan kepatutannya sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Namun, kontrol manual ini harus dilengkapi dengan kontrol entry data otomatis, seperti berikut ini. Yang pertama ada pemeriksaan kolom, menentukan apakah karakter dalam suatu kolom memiliki tipe yang tepat. Misalnya pemeriksaan pada kolom yang seharusnya berisi nilai numerik, seperti kode pos AS, akan menunjukkan kesalahan jika kolom tersebut berisi karakter alfabet. Yang kedua ada pemeriksaan tanda yang menentukan apakah data dalam suatu kolom memiliki tanda aritmatika yang sesuai. Sebagai contoh, kolom jumlah pesanan tidak boleh bernilai negatif. Yang ketiga, pemeriksaan batas menguji jumlah numerik terhadap nilai tetap. Misalnya, kolom jam kerja reguler dalam input penggajian mingguan harus kurang dari atau sama dengan 40 jam. Demikian pula, kolom upah per jam harus lebih besar dari atau sama dengan upah minimum. Yang keempat, pemeriksaan rentang menguji apakah suatu angka berada di antara batas bawah dan batas atas yang telah ditentukan. Misalnya, promosi pemasaran mungkin hanya ditujukan kepada calon pelanggan dengan pendapatan antara $50.000 dan $99.000. Yang kelima ada pemeriksaan ukuran memastikan bahwa data masukan akan sesuai dengan kolom yang ditentukan. Misalnya, nilai 458.976.253.000 itu tidak akan muat dalam kolom 8 digit. Yang keenam ada pemeriksaan kelengkapan atau pengujian. Ini memverifikasi bahwa semua item data yang diperlukan telah dimasukkan. Sebagai contoh, catatan transaksi penjualan tidak boleh diterima untuk diproses kecuali jika mencakup alamat pengiriman dan penagihan pelanggan. Yang ketujuh ada pemeriksaan validitas membandingkan kode ID atau nomor rekening dalam data transaksi dengan data serupa dalam file master digunakan untuk memverifikasi keberadaan dalam akun tersebut. Misalnya, jika nomor produk 65432 dimasukkan pada pesanan penjualan, komputer harus memverifikasi bahwa memang ada produk dengan nomor 65432 dalam basis data interview. Yang ke-8, ada uji kewajaran yang menentukan kebenaran hubungan logis antara dua item data. Misalnya, jam lembur seharusnya 0 untuk seseorang yang belum bekerja mencapai jumlah jam kerja reguler maksimum dalam satu periode pembayaran.
Yang ke-10 ada kode ID, seperti nomor bagian dapat berisi digit pemeriksa yang dihitung dari digit lainnya. Misalnya, sistem dapat menetapkan setiap item inventaris baru dengan nomor 9 digit. Kemudian menghitung digit ke-10 dari 9 digit asli dan menambahkan angka yang dihitung tersebut ke 9 digit asli untuk membentuk nomor bagian dari 10 digit. Lalu poin keempat ada pengendalian batch processing. Yang pertama ada sequence check untuk urutan benar. Yang kedua error log untuk mencatat kesalahan. Yang ketiga ada batch total yang meliputi total keuangan, hash total, dan jumlah record. Poin kelima ada pengendalian input secara online. Yang pertama ada prompting untuk memastikan data lengkap. Yang kedua ada closed loop verification untuk verifikasi data. Yang ketiga ada transaction log untuk mencatat. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang processing control, yaitu serangkaian kontrol dalam sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang sedang diproses tetap akurat, lengkap, konsisten, dan aman. Tahap pengolahan data merupakan bagian yang sangat krusial dalam suatu sistem, karena pada tahap ini data diubah menjadi informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Meskipun data awal sudah benar, kesalahan masih bisa terjadi selama proses berlangsung, baik karena kesalahan sistem, perhitungan, maupun tindakan yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, processing control diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Yang pertama, kita memiliki data matching. Kontrol ini memastikan bahwa data-data yang saling berhubungan sudah sesuai sebelum diproses lebih lanjut. Contohnya dalam sistem akuntansi, invoice harus sesuai dengan purchase order dan receiving report. Jika terdapat ketidaksesuaian seperti jumlah barang atau harga yang berbeda, maka sistem akan memberikan peringatan. Dengan begitu, kesalahan atau potensi kecurangan dapat dideteksi lebih awal sebelum berdampak lebih besar. Yang kedua ada files labels. Kontrol ini digunakan untuk memastikan bahwa file yang diproses adalah file yang benar dan merupakan versi terbaru. Dalam praktiknya, setiap file biasanya memiliki label internal dan eksternal yang berisi informasi seperti nama file, tanggal, atau kode tertentu. Sistem akan memverifikasi label tersebut sebelum memproses data. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan seperti penggunaan file lama, file yang salah, atau bahkan file yang tidak lengkap. Lalu yang ketiga ada batch total recalculation. Kontrol ini bekerja dengan cara menghitung ulang total data dalam suatu kelompok atau batch, kemudian membandingkan dengan total awal saat data pertama kali dimasukkan. Jika terdapat perbedaan, maka sistem akan mendeteksi adanya kesalahan dalam proses. Misalnya, ada data yang hilang, terduplikasi, atau berubah selama pengolahan. Kontrol ini sangat penting terutama dalam sistem yang memproses data dalam jumlah besar. Lalu selanjutnya ada cross-voting and zero balance test. Kontrol ini digunakan untuk memastikan kecurangan perhitungan dengan membandingkan dari dua hasil metode yang berbeda. Cross-voting biasanya dilakukan dengan menjumlahkan data secara horizontal dan vertikal, lalu membandingkan hasilnya. Sedangkan zero balance test memastikan bahwa selisih antara dua sisi perhitungan adalah 0. Jika tidak 0, berarti ada kesalahan yang harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian ada write protection mechanism. Kontrol ini berfungsi untuk melindungi data dari perubahan atau penghapusan yang tidak sah. Dalam sistem biasanya terdapat pembatasan akses, sehingga hanya pengguna tertentu yang memiliki otoritas yang dapat mengedit atau menghapus data. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas data dan mencegah manipulasi yang dapat merugikan organisasi. Yang terakhir, ada kontrol yang berkaitan dengan pengolahan data oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dalam sistem modern,
Seringkali beberapa pengguna mengakses dan memperbarui data yang sama secara bersamaan. Tanpa kontrol yang baik, hal ini dapat menyebabkan konflik data atau inkonsistensi. Oleh karena itu, sistem menggunakan mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa perubahan data tetap sinkron dan tidak saling menimpa secara tidak. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai output control, yaitu kontrol yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil akhir dari suatu sistem informasi memiliki kualitas yang baik, yaitu akurat, lengkap, konsisten, dan aman. Output merupakan informasi yang akan digunakan oleh manajemen maupun pihak lain dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, jika output tidak terkontrol dengan baik, maka risiko kesalahan keputusan akan semakin besar. Yang pertama ada user review of output. Dalam kontrol ini, pengguna memiliki peran penting untuk meninjau hasil output sistem secara menyeluruh. Walaupun sistem sudah terotomatisasi, tetap diperlukan evaluasi dari pengguna untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat kesalahan. Lalu yang kedua ada reconciliation procedure. Prosedur rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data yang dihasilkan sistem dengan data pembanding, seperti saldo akun ataupun laporan keuangan lainnya. Proses ini biasanya dilakukan secara berkala untuk mendeteksi adanya selisih atau ketidaksesuaian. Lalu yang ketiga ada external data reconciliation. Selain dari dalam sistem, data juga perlu dibandingkan dengan sumber eksternal. Contohnya adalah rekonsiliasi bank, di mana catatan perusahaan dibandingkan dengan laporan dari bank. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dimiliki benar-benar akurat. Lalu yang keempat ada data transmission control. Kontrol ini bertujuan untuk menjaga agar data yang dikirim antar sistem tetap utuh dan tidak berubah. Kesalahan dalam transmisi dapat menyebabkan data menjadi tidak valid, sehingga perlu adanya mekanisme pengendalian. Lalu selanjutnya ada checksum. Checksum adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwa data tidak berubah selama proses pengiriman. Sistem akan menghitung nilai tertentu dari data sebelum dikirim, lalu membandingkannya setelah diterima. Jika berbeda, berarti terjadi kesalahan. Kemudian parity bit. Parity bit merupakan teknik sederhana yang menambahkan bit tambahan untuk mendeteksi kesalahan dalam data. Meskipun sederhana, metode ini cukup efektif untuk mendeteksi error dalam proses transmisi. Yang terakhir ada blockchain. Sebagai teknologi opsional, blockchain memungkinkan pencatatan data secara terdistribusi dan aman, sehingga setiap perubahan dapat dilacak dan sulit untuk dimanipulasi. Teknologi ini semakin banyak digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data. Sebagai kesimpulan, output control sangat penting dalam menjaga kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dengan adanya berbagai kontrol seperti user review, rekonsiliasi, dan pengamanan transmisi data, organisasi dapat memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar dapat dipercaya. Pada slide ini kita membahas tentang availability atau ketersediaan. Availability adalah kondisi di mana sistem, data, atau sumber daya dapat diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Dalam konteks bisnis, availability sangat penting karena jika sistem tidak dapat diakses, maka aktivitas operasional bisa terganggu. Misalnya, jika sistem keuangan down, maka untuk menjaga availability, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan maintenance dan monitoring sistem secara rutin agar potensi masalah bisa dideteksi lebih awal. Yang kedua adalah melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data jika terjadi kerusakan. Ketiga, melindungi sistem dari ancaman seperti serangan cyber atau gangguan teknis. Selain itu,
Perusahaan juga dapat menggunakan sistem cadangan atau backup system, sehingga jika sistem utama gagal, operasional tetap bisa berjalan. Nah, selanjutnya pada slide ini kita membahas tentang processing integrity controls dalam spreadsheet. Processing integrity berarti memastikan bahwa data yang diproses ini akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Hal ini penting karena spreadsheet seperti Excel sering digunakan dalam pengolahan data keuangan. Namun spreadsheet juga memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan, seperti salah memasukkan data, kesalahan rumus, atau data yang tidak lengkap. Jika tidak dikendalikan, kesalahan ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan berbagai jenis pengendalian dalam spreadsheet. Yang pertama adalah data validation, untuk membatasi input agar sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang kedua adalah penggunaan rumus yang konsisten dan tidak diubah sembarangan. Ketiga, menggunakan fitur protect sheet atau mengunci sel penting agar tidak bisa diedit. Terakhir adalah melakukan pengecekan ulang atau review baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya kontrol ini, hasil pengolahan data menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Jadi di bagian ini saya akan membahas tentang minimizing risk of system downtime, yaitu upaya yang dilakukan organisasi untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan atau berhentinya sistem. Downtime ini bisa berdampak besar seperti terhentinya operasional, kerugian finansial, bahkan kehilangan data. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah pencegahan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan organisasi untuk mengurangi resiko downtime. Yang pertama ada preventive maintenance, yaitu perawatan sistem secara rutin agar tidak terjadi kerusakan. Yang kedua ada fault tolerance, yaitu kemampuan sistem untuk tetap berjalan meskipun ada komponen yang gagal. Yang ketiga, memperhatikan lokasi dan desain data center. Nah, dalam desain data center ini ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan, seperti yang pertama ada raised floor untuk mencegah kerusakan akibat banjir, sistem deteksi dan pemadam kebakaran, pendingin ruangan atau AC, perlindungan terhadap lonjakan listrik, UPS atau uninterruptible power supply, dan yang terakhir ada pengamanan akses fisik. Semua ini bertujuan untuk menjaga sistem tetap aman dan stabil. Nah, selain itu juga ada faktor pendukung lain seperti yang pertama ada training atau pelatihan bagi karyawan, yang kedua ada patch management dan penggunaan antivirus. Hal ini tuh penting supaya sistem selalu up to date dan terhindar dari serangan atau error. Selanjutnya di sini ada recovery dan resumption. Namun perlu dipahami bahwa pencegahan saja tidak cukup karena downtime itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, organisasi juga harus menyiapkan strategi untuk recovery and resumption of normal operation, yaitu proses pemulihan dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Nah, dalam proses pemulihan ada dua konsep penting. Yang pertama ada recovery point objective atau RPO, yaitu batas maksimal kehilangan data yang masih bisa ditoleransi. Dan yang kedua ada recovery time objective atau RTO, yaitu waktu maksimal yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem. Selanjutnya adalah prosedur backup data yang digunakan ketika data tidak bisa diakses atau rusak. Jenis backup data itu ada 3. Yang pertama ada full backup, yaitu mencadangkan seluruh data. Yang kedua ada incremental backup, yaitu hanya data yang berubah saja sejak backup terakhir. Dan yang ketiga ada differential backup, yaitu data yang berubah sejak full backup terakhir. Backup ini tuh sebaiknya disimpan lebih dari satu dan di lokasi yang berbeda. Nah, organisasi juga harus memiliki Disaster Recovery Plan atau DRP, yaitu rencana untuk memulihkan sistem jika terjadi bencana besar. Beberapa bentuknya adalah cold site, hot site, dan real-time mirroring. Lalu selain DRP ada juga Business Continuity Plan atau BCP. BCP ini bertujuan agar operasional bisnis tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Selain itu perlu dilakukan testing dan dokumentasi secara berkala serta mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti virtualisasi dan cloud computing.
Nah, jadi kesimpulannya itu adalah meskipun resiko downtime tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, organisasi itu tetap bisa meminimalkan dampaknya dengan pencegahan yang baik serta sistem pemulihan yang cepat dan efektif.